Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 11 AP maupun TSM. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang masa Khulafaur Rasyidin, ya. Jadi setelah Rasulullah SAW wafat, posisinya sebagai Nabi dan Rasul itu tidak akan pernah tergantikan, karena Nabi Muhammad SAW adalah Nabi penutup. Tapi posisi beliau sebagai kepala negara Daulah Islamiyah itu bisa digantikan. Dan pengganti posisi Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara Daulah Islamiyah kemudian itu disebut dengan khalifah atau wakil. Dan keempat khalifah peninggal beliau sebagai kepala negara Daulah Islamiyah disebut Khulafaur Rasyidin. Siapa mereka? Di sini Bapak akan sampaikan. Jadi di bawah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ini Islam sangat berkembang, sangat pesat hampir ke seluruh penjuru dunia. Yang pertama, ada yang namanya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi setelah Rasulullah SAW wafat, digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan mertua dari Nabi Muhammad SAW. Di bawah kepemimpinannya, seluruh Jazirah Arab dapat dipersatukan di bawah Daulah Islamiyah. Kemajuan yang telah dicapai pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq antara lain, yang pertama perbaikan sosial, perbaikan masyarakat. Kemudian perluasan masa pengembangan wilayah Islam. Selanjutnya pengumpulan ayat-ayat Al-Quran dan meningkatkan kesejahteraan umat. Yang kedua, Abu Bakar digantikan oleh Umar bin Khattab. Jadi khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab. Di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab, Islam mulai menyebar luas sampai ke kawasan Arab, yaitu di Persia dan juga Mesir, serta wilayah pantai Afrika. Kemajuan yang sudah dicapai oleh Umar bin Khattab antara lain yaitu memiliki dasar-dasar administrasi negara atau pemerintahan Islam. Industri pertanian mengalami kemajuan pesat. Kemajuan dalam bidang keilmuan umat Islam. Ekspansi keluar daerah secara besar-besaran dan mengadakan yang namanya Baitul Mal. Selanjutnya, khalifah selanjutnya adalah Utsman bin Affan, yang dimana berhasil membawa Islam sampai ke Siprus, Rhodesia, dan Asia Tengah. Kemudian ada beberapa kemajuan yang telah dicapai pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, antara lain pembukuan Al-Quran, penyatuan qiraat Quraisy, ekspansi wilayah Islam, dan perluasan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Selanjutnya khalifah yang terakhir adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib yang merupakan sepupu Nabi Muhammad SAW. Berakhirnya kepemimpinan Ali bin Abi Thalib menandai berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin. Pada tahun 661 Masehi, kepemimpinan Islam beralih kepada Muawiyah atau yang dikenal dengan Bani Umayyah. Kemudian di masa Ali bin Abi Thalib, apa saja kemajuan yang berkembang? Yang pertama, kemajuan ilmu bahasa, membenahi keuangan negara atau Baitul Mal, dan mengganti pejabat-pejabat yang kurang konsisten dalam membangun kota. Jadi setelah Abu Bakar digantikan dengan Umar bin Khattab, digantikan dengan Utsman bin Affan, dan digantikan dengan Ali bin Abi Thalib. Itulah yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Setelah Khulafaur Rasyidin, kemudian digantikan
dengan kaum Umayyah atau dinasti Umayyah. Jadi nama Daulah Umayyah ini berasal dari nama pemimpinnya, yaitu Umayyah ibnu Abd Syam ibnu Abdi Manaf, yaitu salah seorang pemimpin dari Quraisy di zaman jahiliyah. Bani Umayyah merupakan keturunan Umayyah yang masih memiliki ikatan famili dengan para penduduk Nabi. Naiknya Bani Umayyah ke puncak kekuasaan dimulai oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan, salah seorang keturunan Bani Umayyah dan salah seorang sahabat Nabi, dan ia menjadi bagian penting dalam setiap masa pemerintahan awal Khulafaur Rasyidin. Kemudian pada masa awal Muawiyah menjadi penguasa kekuasaan itu masih berjalan secara demokratis, tapi secara perlahan dalam beberapa waktu Muawiyah mengubah model pemerintahannya dengan model pemerintah monarki heredatis. Apa itu? Kerajaan turun menurun. Artinya ketika misalnya beliau nanti wafat akan digantikan oleh keturunannya gitu. Tapi ada beberapa kemajuan yang dikembangkan oleh Bani Umayyah. Yang pertama, Muawiyah mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda dengan peralatannya di sepanjang jalan, dan ia juga berusaha menertibkan angkatan bersenjata. Selanjutnya, Muawiyah sudah merancang pola pengiriman surat atau pos, jadi lebih rapi. Kemudian dimatangkan lagi pada masa Malik bin Marwan yang disebut dengan proyek Al-Barid, dan semakin ditata dengan baik sehingga menjadi alat pengiriman yang baik pada waktu itu. Yang ketiga, pembuatan mata uang di zaman Khalifah Abdul Al-Malik yang kemudian diedarkan ke seluruh penjuru negeri Islam. Dan yang keempat, pembuatan panti asuhan untuk anak-anak yatim, panti jompo, juga tempat-tempat untuk orang-orang yang invalid. Segala fasilitas yang disediakan oleh Umayyah. Selanjutnya yang kelima, pengembangan angkatan laut Muawiyah yang terkenal ya sejak masa Utsman sebagai Amir al-Bahri tentu akan mengembangkan idenya di masa ia berkuasa, sehingga kapal perang pada saat itu berjumlah 1.700 buah. Selanjutnya yang keenam, yaitu Khalifah Abdul Al-Malik juga berhasil melakukan pembenahan administrasi pemerintahan dan memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam yang tadinya berbahasa Yunani dan Pahlawi, sehingga sampai berdampak pada orang-orang non-Arab menjadi pandai berbahasa Arab gitu. Dan untuk menyempurnakan pengetahuan tata bahasa Arab orang-orang non-Arab, disusunlah buku tata bahasa Arab oleh Sibawi. Yang terakhir yaitu merubah mata uang yang dipakai di daerah-daerah yang dikuasai Islam. Sebelumnya mata uang Bizantium dan Persia seperti dinar dan dirham, penggantinya uang dinar terbuat dari emas dan dirham dari perak dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab ya. Jadi seperti itu saja penjelasan singkat Bapak untuk materi PAI ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa nanti absen melalui link yang akan Bapak kirim. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.